masyarakat sangat senang sekali dengan kehadiran PLTMH di dusun ini, karena itu adalah merupakan kebutuhan mereka. Dusun Laja, Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang adalah penghasil duku kualitas super. Meski panen raya telah lewat, saya beruntung masih ada duku yang belum dipetik. Di Desa Laja ini memang banyak yang menanam duku. Jadi salah satu ini pohon duku yang sedang dipanen, kita lihat mereka memang sangat gemar sekali untuk menanam tanaman buah. Pak, kita ikut panen duku? Yuk. Ukuran buah duku dari Laja lebih besar, bijinya cenderung kecil, rasanya sangat manis. Aku mau ikut naik, mau bantuin panen duku. Aduh, ya, up. Ntar, Pak. Bisa? Bisa? Iya. Wah. Mana dukunya, Bang? Hasil panen duku di Laja kebanyakan diekspor ke Singapura dan Malaysia. Jadi, orang Indonesia sendiri banyak yang belum merasakannya. Oh iya, selain duku, Laja juga dikenal sebagai penghasil coklat, kemiri, dan asam glugur. Nih, Pak, ini pasti bentar ya. Iya. Nah, itu enak-enak pasti manis. Sayangnya, dusun yang memiliki beragam potensi ini masih belum tersentuh aliran listrik negara karena lokasi yang sulit dijangkau dengan infrastruktur jalan yang tidak memadai. Hidup dalam keterbatasan tidak membuat warga dusun Laja frustasi. Sejak tahun 1985, sekitar 40 kepala keluarga yang ada di dusun Laja akhirnya mampu menghadirkan energi listrik secara mandiri dengan membangun pembangkit listrik tenaga mikrohidro secara swadaya. Lalu, apa yang menjadi alasan dusun Laja ini menjadi dusun yang pertama kali dibangun PLTMH? Pada awalnya PLTMH itu bisa masuk ke dusun-dusun terpencil di Kecamatan Sibolangit adalah gagasan daripada Pendeta Borong Tarigan almarhum. Jadi dia melihat bahwa banyak desa-desa terpencil di Kecamatan Sibolangit yang belum ada listriknya, tentu yang disediakan oleh pemerintah melalui PLN. Jadi untuk itu beliau menggagas untuk membangun listrik PLTMH di dusun-dusun di Kecamatan Sibolangit. Jadi mujuah-juah manfaat krina. Jadi terutama listrik tadi dari akap kami enda rasidah gia berbagai dekahna kita listrik. Tolong sampati hanya kami tenaga selibas kami. Pak Eben Ginting adalah staf teknik Yayasan AT Keleng yang bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat desa. Lewat bantuan yayasan inilah pembangkit listrik tenaga mikrohidro berhasil terrealisasikan di desa-desa yang terpencil Sibolangit. Cerita awalnya seperti apa sih sampai PLTMH ini bisa masuk ke dusun-dusun terpencil di Kecamatan Sibolangit ini? Dusun Laja ini dipilih menjadi satu tempat yang untuk dibangun PLTMH-nya karena dusun ini merupakan dusun yang paling terpencil di kecamatan ini dan potensi air yang cukup di dusun ini dan juga masyarakat bersedia untuk bekerja sama bergotong royong membangun PLTMH. Air yang berlimpah dengan arus yang stabil menjadi sumber energi pembangkit listrik tenaga mikrohidro yang wajib dijaga keberadaannya. Jika air berkurang, tentunya akan menghambat ketersediaan energi listrik bagi masyarakat dusun Laja. Yang menjadi sumber energi utama untuk PLTMH ini adalah air. Nah, lalu usaha apa saja yang sudah dilaksanakan, yang sudah diupayakan untuk menjaga ketersediaan air tersebut? Untuk itu maka kita mengajak masyarakat untuk menjaga lingkungan dengan tidak menebang pohon, bahkan menanam pohon. Salah satunya adalah menanam pohon-pohon produktif, buah-buahan seperti salah satunya buah duku, di
pohon-pohon tersebut menjaga stabilitas air, hasilnya juga bisa untuk menambah pendapatan masyarakat. Pembangkit listrik mikrohidro warga Dusun Laja memanfaatkan aliran Sungai Buham untuk menggerakkannya. Debit airnya cukup stabil dan bahkan masih mampu dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik kala musim kemarau. Bagi warga Dusun Laja, kelestarian alam khususnya Sungai Buham wajib dijaga agar pasokan listrik yang membebaskan mereka dari kegelapan tetap ada. Pada saat PLTMH masuk ke Dusun Laja ini, seperti apa sih antusias masyarakat? Masyarakat sangat senang sekali dengan kehadiran PLTMH di dusun ini, karena itu adalah merupakan kebutuhan mereka, kebutuhan akan adanya energi listrik di dusun ini, dan mereka menyediakan waktu, tenaga, dan material yang ada di desa ini sebagai swadaya mereka untuk mewujudkan kehadiran PLTMH ini. Sejak adanya listrik di Dusun Laja, berbagai dampak positif dirasakan warganya. Dulu, warga harus berhenti berladang sekitar pukul 3 sore karena masih banyak pekerjaan lain yang harus dilakukan sebelum gelap, seperti mengambil air dan memasak. Sekarang, warga jauh lebih produktif. Pulang dari kebun jam 6 sore pun mereka tak khawatir karena ada penerangan. Mengambil air tak perlu jauh-jauh ke sumur. Kegiatan masak, menggosok pakaian, belajar anak, ataupun menonton TV bisa dilakukan di malam hari. Perubahan apa saja sih yang dirasakan masyarakat Dusun Laja ini setelah masuknya PLTMH? Dengan semangat adanya listrik ini, anak-anak sekolah itu begitu semangatnya belajar. Dan juga sudah ada di sini televisi. Jadi mereka menonton televisi itu di waktu malam itu begitu bertambah ilmunya, karena dari televisi, siaran televisi itu kan banyak ilmu yang bisa diraih mereka. Untuk pasokan listrik yang merata bagi warga Dusun Laja, listrik hanya tersedia mulai sore hari hingga menjelang pagi saja. Iuran yang dikeluarkan warga untuk mendapatkan listrik bervariasi, mulai dari Rp15.000 hingga Rp20.000 per bulan, tergantung banyaknya pemakaian. Wah, salut deh sama kekompakan dan kemandirian warga Dusun Laja. Mereka mampu mengatasi krisis listrik tanpa campur tangan pemerintah. Tinggal akses jalannya saja nih yang harus difikirkan solusinya. Jalan kita ini belum bisa dilalui oleh kendaraan roda 4. Padahal ini jalan antar kecamatan ini, jalan kabupaten. Itu yang mereka yang paling harapkan, uluran tangan pemerintah. Akses jalan yang terbatas sampai kini menjadi kendala yang menghambat mobilitas warga Dusun Laja. Membangun jalan secara swadaya pun sepertinya tak mungkin karena membutuhkan dana yang sangat besar. Terus gimana dong solusinya? Semoga saja pemerintah pusat dan daerah yang berwenang segera turun tangan ya.